Saya disuruh nyampaikan bahwa kita saat ini memasuki zaman Kali Yuga. Zaman Kali Yuga itu adalah zaman kegelapan. Pada zaman Kali Yuga, tingkat moralitas yang tersisa hanya seperempat dari yang ada pada zaman sebelumnya. Ini juga ya peringatan buat kita semua ya untuk selalu berpegang pada cahaya Allah. Banyak hal-hal di luar nalar yang akan terjadi dan Anda tidak boleh lemah iman. Saya bacakan dari Wikipedia ya. Kalian bisa lihat di Wikipedia sendiri untuk ngecek karena ini titah langit. Saya disuruh memberikan buat ya karena saya juga nggak mengerti. Jadi saya yakin banyak dari kita yang tidak mengerti soal zaman Kali Yuga ya. Terutama berkaitan dengan pasangan-pasangan yang terjebak di dalam cinta twin flame. Ini adalah video untuk Anda. Untuk Anda punya pegangan mempersiapkan diri berpegangan kepada cahaya Allah. Ya, pada masa Kali Yuga ini ada banyak aturan yang saling bersaing satu sama lain. Mereka tidak punya tabiat. Mereka tidak punya tabiat yang baik ya. Banyak kekerasan, kepalsuan, dan tindak kejahatan akan menjadi santapan sehari-hari. Kesucian dan tabiat baik perlahan-lahan akan merosot. Gairah dan nafsu menjadi pemuas hati di antara pria dan wanita. Wanita akan menjadi objek yang memikat nafsu birahi. Kebohongan akan digunakan untuk mencari nafkah. Orang-orang terpelajar kelihatan lucu dan aneh. Hanya orang-orang kaya yang berkuasa. Pada zaman Kali Yuga banyak perubahan yang akan terjadi. Tangan kiri akan menjadi tangan kanan akan menjadi tangan kiri. Orang yang kurang terpelajar akan mengajari kebenaran. Yang tua kurang sensitif terhadap yang muda. Yang muda akan berani melawan yang tua. Zaman Kali Yuga, orang-orang berbuat dosa akan bertambah berlipat-lipat. Kebajikan akan meredup dan berhenti berkembang. Pada zaman Kali Yuga ini, kehamilan di usia remaja bukanlah hal yang asing lagi. Penyebab utamanya kebanyakan karena dampak sosial dari pergaulan yang dijadikan salah satu kebutuhan utama dalam hidup. Pada zaman ini, umat manusia menjadi semakin pendek. Raganya melemah secara mental dan rohani. Umur manusia rata-rata kurang dari 100 tahun. Pada zaman Kali Yuga ini, para guru akan dilawan oleh para muridnya. Mereka perlahan-lahan kehilangan rasa hormat. Pelajarannya akan dicela dan nafsu akan mengontrol semua keinginan manusia. Semakin bertambahnya orang-orang berdosa, keadilan menjadi ternoda. Dan kemarahan Tuhan akan semakin besar. Orang-orang berdosa akan dihukum melalui kejadian yang disebabkan oleh kuasa Tuhan. Tetapi orang-orang yang masih hidup dan sempat menyaksikannya masih punya kesempatan untuk bertobat atau tidak bertobat dan ikut dihukum bersama orang-orang berdosa yang lain. Ketika pohon berhenti berbunga dan pohon-pohon buah berhenti berbuah, maka pada saat itulah masa-masa menjelang akhirnya zaman Kali Yuga. Hujan akan turun bukan pada musimnya ketika akhir zaman Kali Yuga sudah mendekat. Di video kali ini saya ingin memberikan informasi buat seluruh The Chosen ya, yang terpilih. Ada banyak sekali cerita leluhur yang terjadi di dalam kehidupan Anda. Ya, ini saya mengambil dari Wisnu, ya, dari Dewa Wisnu, dari titisan Wisnu di dalam pewayangan, ya. Jadi ini sesuaikan dengan kalian. Bila mana yang kalian sebut kodam leluhur, ya,
ada di belakang Anda. Ada Sri Dalang Kondo Buwono, Sri Maharaja Kanwa, Sri Maharaja Suman, Resi Wisnungkoro, Prabu Arjuna Sasrabahu, Sri Ramawijaya, Sri Batara Krishna, Prabu Airlangga, Prabu Jayabaya, Prabu Angling Dharma. Mereka ini adalah titisan Wisnu. Kalian biasanya dihadapkan kepada pasangan di mana Anda jatuh cinta kepada wanita lain dan tidak bisa memiliki orang yang Anda cintai dengan dalam. Harus Anda lepaskan rasa cinta itu dengan memutus hati cinta itu. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Bayangkan antara Anda dengan orang yang Anda cintai itu ada tali. Putuskan hatinya. Sambungkan hati Anda ke Tuhan. Sambungkan hati orang yang Anda cintai itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena penyatuan, jadi pengorbanan hati Anda mempersembahkan kepada Tuhan, itu Anda mengambil ether. Di dalam elemen kehidupan ada air, angin, api, tanah, dan ether. Ether ini yang belum bisa dilaksanakan. Ini bisa dilaksanakan, ether ini hanya bisa didapat dengan kekuatan spiritual Anda, di mana Anda mengorbankan jiwa suci, cinta suci Anda, untuk Anda bersatu dengan cahaya Tuhan. Jadi, bila mana Anda dihadirkan pasangan yang Anda sangat cintai, tapi ada kendala, maka Anda kemungkinan besar adalah titisan dari Wisnu, di mana Wisnu mempunyai Laksmi, Krishna mempunyai Radha. Ini yang dari zaman ke zaman belum bisa diselesaikan siklusnya. Siklusnya, matriksnya ini harus dirubah. Anda harus memutus cinta suci Anda gantolkan tali sucinya ke Tuhan. Cintanya pasangan Anda gantolkan ke Tuhan. Ini saatnya di mana Krishna dan Radha belum memutus cinta sucinya, dikorbankan, dikasihkan Tuhan. Karena salah satu pasti menderita. Atau dua-duanya menderita dengan cinta ini. Nah, penderitaan kalian itu adalah pengorbanan kepada Allah yang Maha Cahaya. Sehingga rasa sakit Anda dan Anda menghadirkan cahaya Tuhan akan membentuk gravitasi cahaya yang disebut ether. Jadi, kalau narik energi ya, misalnya Anda narik energi, ambil nafas, tahan, hembuskan. Ambil energi positif dari langit, dari segala penjuru arah, dari segala sumber air. Ambil nafas, tahan, hembuskan, tarik semua energi air masuk dalam badan Anda. Semua yang positif dari Tuhan masukkan badan Anda. Air, angin, api, tanah, yang terakhir adalah ether. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Ambil segala yang positif dari Tuhan, energi ether. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Anda masukkan badan Anda. Pengorbanan Anda mengikhlaskan pasangan yang Anda cintai ini keluar dari siklus leluhur. Anda menggantikannya dengan cahaya Tuhan. Anda akan mendapatkan ether, cahaya dan gravitasi. Jadi ether itu adalah bahan yang dianggap memenuhi ruang alam semesta di luar bulatan bumi atau upper sky, ya. Menganggap ini adalah elemen kelima, di mana cahaya dapat melaju. Ini yang dipakai oleh time traveler. Semoga membantu.